Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita semuanya dalam podcast Nahdliyin yang kita laksanakan bersama-sama dengan NU New South Wales, PCI NU Australia New Zealand. Malam hari ini kita akan melakukan podcast selama 1 jam yang dimulai dengan pembacaan Fatihah untuk para ulama, kemudian sholawat Nabi, dan dilanjutkan dengan dialog interaktif dengan mendatangkan 2 narasumber yang sangat-sangat terkenal, yaitu yang pertama Ustadz Muhammad Nur. Beliau adalah Nahdliyin yang malang melintang di kota Sydney, berdakwah di kota Sydney, hijrah dari Indonesia untuk berdakwah di kota Sydney. Yang kedua adalah Ustadz Gus Yusdi Maksum. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Tanfidiyah PCI NU Australia New Zealand. Baik, sahabat Nahdliyin sekalian, sebelum kita akan mengadakan dialog interaktif, sama-sama kita membaca Fatihah bersama untuk Rasulullah Muhammad SAW dan kita hadiahkan kepada seluruh ulama, para masyayikh NU Nahdlatul Ulama yang telah mendahului kita. Kemudian kita akan baca sholawat Nabi. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى جميع العلماء من نهضة العلماء خصوصا إلى روح حضرة الشيخ هاشم أشعري كي هدي في لسان سوري كي هدي حسب الله شأن الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Selanjutnya kita akan membaca sholawat Nabi bersama-sama. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin tanfariju bihil kurabu wa tuqaddu bil jawaiju wa wa husnul alihi wa sahbihi min kulli wa nafasin bi'adadin kulli ma'lum. Allahumma sholli ala sayyidina
محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ودوائها وعلى وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد اللهم صل اللهم عليه. صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah demikian tadi pembacaan wasilah dan sholawat kita. Mudah-mudahan acara kita malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan acara ini adalah semata-mata murni karena kita ingin mensyiarkan Islam lebih ramah, lebih damai khususnya di bumi Australia dan umumnya di seluruh dunia. Demikian saya untuk kegiatan selanjutnya yaitu dialog interaktif yang akan dipimpin oleh host kita Ustadz Muhammad Johan Nasrul Huda. Kami persilakan. Atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ba'du. Yang saya hormati pada dua narasumber kita, Ustadz Yusti Maksum, Ketua PCI Australia New Zealand, dan Ustadz Muhammad Nur, sesepuh NU ya. Terima kasih sudah berkenan hadir pada acara kali ini dalam podcast Nahdiyin dengan tema cukup menarik nih temanya ya, meneladani hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai media dakwah. Sudah membaca sejarah ya, bagaimana Nabi Muhammad mensiarkan agama Islam, tidak mudah ya, harus melalui berbagai macam cobaan. Dan yang selalu dikenang oleh umat Islam itu adalah peristiwa hijrahnya Nabi dari kota Makkah ke Madinah. Maka pada malam hari ini ya, kita ingin bagaimana konsep hijrah itu diterjemahkan oleh beliau berdua ini. Hijrah dari Indonesia, merupakan negara Muslim terbesar di dunia, menuju Australia sebagai kelompok minoritas. Ya. Dan kita tahu bahwa Australia ini menurut survei yang baru, ya, 60% itu non-religious. Dan setelah itu mungkin sekitar 50, sekitar di bawah 50 ya. Kristen dan Islam itu mungkin juga minoritas. Yang menarik, beliau berdua ini tidak hijrah ke Arab Saudi, ya. Bagi orang Islam biasanya referensinya itu menambah keimanan itu ya hijrahnya di Timur Tengah kan gitu ya. Tapi
beliau berdua ini menempuh jalan yang berbeda. Hijrah di negara sekuler ya seperti itu. Tapi cukup membanggakan ya. Meskipun di tengah-tengah kondisi sekularisme yang tinggi di Australia, beliau ini tetap kental NO-nya itu ya. Kalau dibelah itu mungkin ada gambar NO-nya di dalam hati beliau berdua. Ya. Maka dari itu sudah selayaknya lah podcast Nahdliyin ini mengundang beliau berdua untuk sharing gitu ya, pengalaman ya, terkait dengan hijrah beliau ini dan bagaimana kemudian mengaktualisasikan, menyebarkan Islam di negeri Kangolo ini. Mungkin pertanyaan yang pertama nanti bisa dijawab oleh Ustaz Yusri dulu atau Ustaz Muhammad Nur ya, terkait dengan sejarah bagaimana Bapak Ustadz berdua ini bisa menuju Australia itu ya. Ini awalnya apa? Memang ada keinginan dari kecil itu ya. Aku besok ke Australia lah untuk berjuang. Iya. Apa memang dari kecil sudah jadi cita-citanya mau ke Australia atau gimana gitu ya? Penting itu, menarik itu. Kalau Ustadz Nur gimana Ustadz Nur? Ya Ustadz Yusri dulu yang tua, Pak Ketua dulu. Sesepuh itu harusnya dulu. Kayaknya yang pakai baju kuku putih dulu kayaknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waftah li futuhal arifin. Amma ba'du. Ya, sebelumnya terima kasih banyak kepada Mas Latif, Mas Johan dan Ustadz Yusdi Maksum ya. Ustadz semua ring ahwan ya. Gus. Jazakumullah khairan ya, udah diajak ngobrol-ngobrol ini berbicara tentang dakwah ke depan di Australia seperti apa, yang insya Allah kita coba kaitkan dengan semangat hijrah Rasulullah SAW. Betul. Mengenai pertanyaan tadi, kenapa hijrah ke Australia? Kalau dari saya pribadi, saya melihat ini bukan hijrah gitu, tapi diisrokan, diperjalankan. Karena kalau hijrah itu sebenarnya kan udah nggak ada hijrah itu sejak Futuh Mekah gitu kan. Itu udah nggak ada hijrah, jadi ya diperjalankan dari negara Indonesia ke negara Australia. Tapi kalau dari pengalaman saya pribadi, karena ini masalah pekerjaan, saya dari kerja di telekomunikasi perusahaan Amerika ya, dari 2000 sebenarnya saya diisrokan ditransfer ke Singapura 2010 sampai 10 tahun di Singapura. Sebenarnya 2002-2003 saya di Singapura ini karena negara kecil, dia itu proyeknya internasional. Iya. Jadi kemana-mana lah, ke Eropa, ke Amerika, kalau Asia hampir sudah semuanya. Iya. Nah, dari 2000-2003 saya ada proyek di Australia 1,5 tahun untuk dilibatkan dalam proyek kita bikin jaringan optical network. Jadi yang fiber optik itu dari Brisbane sampai ke Perth. Masih dalam perusahaan yang sama, Pak Ustaz ya? Masih perusahaan yang sama ya. Yang sama ya. Namanya Lucent Technologies. Alumni teknik berarti Ustaz ini. Ya, saya dulu dari teknik elektro. Ya, alhamdulillah ngepas kira. Nah, 2003 saya ada proyek di situ. Jadi 2003 saya sudah termasuk keliling Australia. Kalau orang-orang Australia dulu bilang, you travel Australia more than Australian gitu. Jauh sekali nih, dari Brisbane ke Australia. Hampir 100 km berhenti. Alhamdulillah. Nah, 2010 ada tingkat kejenuhan ya, karena di Singapura itu kalau udah proyek itu 2 bulan, 3 bulan. Kembali ke Singapura sama keluarga itu ada semacam rasanya pengen ngumpul gitu, karena anak udah 3. Saya ada beberapa pilihan mau ke Dubai, ke Arab atau ke Australia 2010 itu ya. Saya kontak mereka semua teman-teman proyek yang dulu. Kebetulan di Australia yang butuh 2010 itu ya. Alhamdulillah ala kulli hal
bisa pindah ke Australia 2010 bersama keluarga pas Ramadan Agustus 2010. Ya, itu mungkin dari saya kenapa bisa ke Australia. Jadi bukan hijrah ya, karena diisrokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa ya, bahwa Pak Nur dibawa dari Indonesia ke Australia gitu, kira-kira seperti itu. Iya. Kalau niat hijrahnya, kalau saya sendiri gimana, Ustaz? Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan naimin hamdan katsiran hamdan thayyiban. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Matur nuwun Pak Latif, makasih Pak Johan yang sudah mengundang, kemudian terima kasih kehadirannya Ustadz Muhammad Nur yang kita dulu sering rawuh dan bermuajahat karena kesibukan masing-masing kita. Jadi ya kayak gini ketemu di tatap maya. Iya, maya ya. Iya. Dan saya sebenarnya memang belajar banyak dari Ustadz Nur yang selalu dekat dengan masyarakat dan perjuangan beliau malah juga membuka Iqra, membuka cabang-cabang yang ada jauh dari Sydney, di Perth juga ada Iqra juga, perjuangan beliau luar biasa. Gitu. Menjawab bagaimana sampai ke Australia, saya salut dan ini memang menunjukkan kealaan ketinggian Ustadz Nur yang dihijrahkan. Hanya orang-orang yang di mi'rajkan itu memang sudah berarti tingkatnya sudah tinggi. Orang-orang tertentu. Orang-orang yang tinggi. Kalau mi'raj nggak mungkin nyampe mi'raj. Diisrokan ya. Diperjalankan ya naik pesawat. Bahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Gitu ya. Betul. Kalau saya memang ini ya, kedatangan saya di sini itu namanya kalau menggunakan istilahnya Pak Rahmat Hidayat yang dulu itu memang turis. Saya itu turis turut istri. Jadi yang pada waktu itu saya belajar jadi santri di IKIP yang kemudian berubah jadi UNY. Saya ada di kantor Purek, pembantu rektor 4 bidang kerjasama internasional. Dan saya di situ bertemu dengan calon istri waktu itu. Saya mengabdi bagian ada mahasiswa asing gitu. Calon istri waktu itu datang. Kemudian tahun pertama kita berteman dan saya tidak ada niatan ya. Kalau dari kecil cita-cita ke Australia tidak ada. Karena memang dan dari kecil untuk ngurip-nguripin NU atau apa itu saya tidak ada niatan. Nggak ada cita-cita ke Australia. Cita-cita jadi ketua NU atau apa enggak ada sama sekali gitu ya. Allah yang ngatur semua itu. Jadi dari situ kemudian saya ketemu dengan calon istri sampai di penghujung kuliah saya itu saya baru waktu nulis skripsi sama menjalin hubungan itu bersamaan dengan ngurus visa. Dan ketika masih nulis skripsi dan visa itu ya benar-benar wallahi enggak apakah tidak tahu nasib saya seperti apa. Nah, perjalanan hidup itu saya pikir nanti kalau sudah dari IKIP nanti ngajar di ngajar di kampung pulang gitu jadi guru dan saya jadi santrinya Pak Buya Syafi'i Ma'arif. Jadi guru ternyata jadi turis ya, Iya, juga turis ya. tapi turut istri gitu. Istri. Menarik ini Ustaz. Dan saya dari background Kenadian tapi saya juga dekat juga dengan Buya Syafi'i yang sangat tokoh penting di Muhammadiyah. Jadi saya anggap sebagai kiai saya, guru saya juga. Jadi saya memiliki kalau sanad gitu ya dari Nahdiyin diajar di pesantren dan dari diajar orang Muhammadiyah yang sangat kental sekali. Dan dari situ saya tidak ada niatan kecuali ya udah gitu waktu itu pengennya istri bisa di Indonesia tapi karena kondisi kesehatan ada fasilitas yang kurang
memungkinkan kemudian saya ngalah ikut ke istri gitu. Gampangnya seperti itu. Suami ikut istri gitu ya, suami ikut istri, Ya, bukan istri ikut suami. Tapi menjadi menarik ya Ustaz ya. Menarik. Iya, iya. Iya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Menarik ini sejarah kenapa bisa sampai Australia ya. Macam-macam ada karena tadi diisrokan pekerjaan, ada yang karena juga ketemu jodoh gitu ya. Jarang-jarang ini ketemu jodoh ini. Apalagi dari luar biasanya para artis yang bisa seperti itu ya. Ustaz Yudi ini ternyata berarti memang manusia pilihan Allah ini Ustaz Johan. Mereka berdua. Iya. Iku wirite apa iku? Iya. Perlu ditularkan ya. Satu karena ya ada jodohnya gitu ya. Iya. Oke Ustaz, ketika pertama kali ke Australia itu biasanya kan ada shock culture itu ya. Ya mungkin bagi yang sudah sering seperti Ustadz Muhammad Nur itu mungkin tidak terlalu itu ya, karena sudah berbagai orang ditemui ya, ada shock culture, kemudian tentunya karena dari kecil dididik oleh ayah, oleh ibu, kemudian sekolah juga mengajarkan agama Islam itu. Kira-kira langkah apa atau seperti apa agar memiliki komunitas atau bagaimana kemudian keislaman yang ada dalam diri Ustadz beliau ini tetap terjaga. Ya. Kok bisa sampai di sini, bisa sampai punya komunitas pengajian, misalkan Ustadz Nur punya, ya bisa terlibat di Iqra, bisa terlibat di komunitas yang lain, Ustadz Yudi bisa terlibat di Al-Ikhlas, dan seterusnya. Itu kan menarik itu untuk kita gali gitu ya. Apalagi kira-kira yang mendasari Ustadz Nur seperti itu? Pak Nur apa saya? Karena ya sudah naluri gitu ya, naluri Pak Nur sebagai seorang Nahdliyin yang memang harus menyebarkan berdakwah di negeri walaupun di negeri orang, atau bagaimana kira-kira? Ya ini menarik ya. Sebenarnya dari awal seperti saya katakan tadi, background pendidikan saya teknik, kemudian di Singapura sibuk dengan proyek-proyek teknologi, dan di Singapura ini memang banyak masjid, tapi untuk urusan berkomunitas sangat minimum. Dan kebetulan meskipun saya di Singapura, saya jarang di Singapura juga terlibat dengan proyek gitu kan. Tapi ala kulli hal, karena memang dari kecil saya besar di Calungu Kendal ya, memang sangat Nahdliyin. Di sana hijau sekali, kalau udah benar-benar NU-nya kental, pakai banget gitu kan. Jadi itu yang membekali saya kalau traveling kemanapun itu selalu mencarinya masjid gitu supaya aman gitu kan. Nah, jadi mau ke mana, mau ke negara Asia manapun, ke Eropa, ke Amerika, nah itu kalau udah ke masjid itu udah seperti ketemu keluarga. Nah, jadi kalau misalnya mau dimanapun itu kalau udah, apalagi kalau biasanya ketemu orang Indonesianya ya di masjid. Kata kuncinya adalah masjid Pak Nur ya. Iya. Jadi untuk kalau memang ingin menemukan komunitas Muslim ya adanya pasti di masjid, terutama Jumat kan. Jumat semua ngumpul di situ. Nah, itu mau dimanapun, mau di Amerika, mau di Eropa itu, insya Allah ketemu orang Indonesia. Bahkan di kota kecil pun ya, saya pernah di San Luis Obispo, itu antara San Francisco, Los Angeles, di tengah-tengah dia. Jadi kota kecil, saya Jumat ketemu seorang wajahnya Indonesia, saya sapa. Rupanya itu memang orang Indonesia, Dr. Taufik, profesor muda loh, profesor sangat muda elektronika, itu ya seperti biasa, namanya orang Muslim ya, al-Muslim, akhul Muslim, kalau udah ketemu ya udah kayak saudara, malah diajak ke rumah, ya, diajak makan dengan keluarganya seperti itu. Betul. Nah itu termasuk sampai ketika Sydney, ya, alhamdulillah ketemu dengan teman-teman Cahaya Islam namanya ya, pengajian profesional. Jadi semua yang kerja IT, kerja perbankan. Nah, dari Cahaya Islam ini pengajian bulanan ya, yang keluarga juga, keluarga Muslim. Kemudian berkenalanlah dengan Iqra. 2010 waktu itu Iqra belum punya masjid ya. Nah, tapi Iqra sudah ada itu Pak Nur? Kalau Iqra sudah ada. Jadi sebenarnya perkumpulan dakwah orang-orang sini yang sudah eksis dari 998, mereka ngumpul-ngumpul karena kerinduan akan belajar agama. Mereka yang saya dengar dari sejarahnya,
nebeng di Masjid Australian Muslim Mission punyanya orang Libanon di Matthew Street di Pansbol itu. Jadi ngumpul-ngumpul di situ, yang bisa ngaji ngajarin yang belum ngaji kan, yang belum lancar dilancarkan, yang mau dari awal meskipun sudah usia tua masih ingin semangat belajar Al-Quran. Ya di situlah dari ngumpul-ngumpul akhirnya setiap mungkin minggu ngopi-ngopi terbentuklah pengajian yang akhirnya menjadi Iqra Foundation itu. Yang saya dengar dari historinya. Ya. Berarti Pak Nur ini menerapkan sistem yang dilakukan Rasulullah ya, bahwa hijrah itu ya masjid dulu yang dibangun gitu ya, masjid dulu yang ditemui dan seterusnya. Sebagaimana Rasulullah hijrah kan dari Makkah ke Madinah, di tengah-tengah sebelum nyampe Madinah kan mendirikan Masjid Kuba itu. Kan gitu. Jadi masjid dulu, kuncinya kan di situ berarti ya. Iya. Keren. Menarik. Kalau Ustadz Rusdi gimana ini? Saya waktu awal bersentuhan dengan masjid memang dalam hitungan hari atau 1 minggu ya, saya mencari masjid sama seperti. Jadi naluri itu begitu sampai hari Jumat. Kalau nggak salah itu saya tiba di Australia hari Rabu. Kemudian Rabu Kamis saya ke Canberra. Untuk mendukung istri nulis tesis waktu itu. Terus Jumat balik lagi. Begitu sampai Jumat saya Jumatannya di mana gitu kan. Masjid yang terdekat waktu itu Masjid Turki. Karena dulu jadi Masjid Turki dari Pendit ke Turki itu ke Masjid Mondruit sekitar setengah jaman dan saya diturunkan istri di situ. Nah ini ada perasaan lain ya, karena memang sifat nasionalisme itu penting ya, dan di situ saya tidak dapat tanggapan yang seperti yang Pak Nur alami, dan mereka saya tidak ingin merendahkan dari ini. Kerinduan saya atas adanya hubungan ya spiritual itu malah tidak terwujud. Tetapi ketika saya ketemu orang Indonesia, baru ini mulai terwujud. Waktu itu ketemu orang Indonesia yang beragama Muslim dan mempunyai jamaah itu kalau nggak salah tahun 2007-an. Jadi 2007. Ya 2007 ada waktu itu saya sedang PPL kalau bahasa istilahnya untuk ngajar praktik mengajar. Nah di situ ada Ibu Juleha dari orang Bogor kerja di sekolah itu, terus mengenal saya. Loh, Bapak dari mana? Ini Muslim nggak? Iya. Terus kemudian saya diajak untuk ketemu dengan forum pengajian Jumat malam. Di situ ada tempatnya ngaji, ada ceramahnya gitu. Dan mulai di situ saya mulai bergabung. Nah dari situ saya ketemu lebih banyak kelompok komunitas yang ada di Monterey, di Blacktown, dan di Pendut masih sedikit. Nah dari situ Al-Ikhlas cenderung yang komunitas yang lebih besar. Nah, tapi Al-Ikhlas sudah ada itu waktu itu, Sat? Iya, sudah ada. Jadi Al-Ikhlas waktu awal-awal 2002-2003 baru terbentuk. Awalnya satu bendera namanya Fajar Islam. Terus kemudian ada pecahan lagi dengan Fajar Islam menjadi Al-Ikhlas. Nah, waktu itu ada ketuanya Pak Iwan Natapraja. Pak Iwan Natapraja mengajak saya, yaudah masuk ke pengajian itu. Nah, karena mereka tahu background saya Nahdliyin dan dianggap bisa ngaji, kita ada proyek kecil-kecilan untuk ngajari anak-anak belajar Quran. Nah, mulai dibentuk TPA Jumat malam itu. Nah, sejak itu kalau nggak salah ya akhir 2007-an atau 2008 sampai sekarang TPA itu masih jalan. Saya jalan, mereka pun sedikit tetap mereka masuk, kita ajalkan gitu. Nah, pertemuan saya dengan komunitas masyarakat di sini memang masih belum mampu membentuk sebuah masjid atau yang sangat dirindukan kan, karena mereka dari komunitas masyarakat Al-Ikhlas mereka merasa sudah sepuh, pengen punya amal jariah, dan ini mungkin dengan doa
para podcaster yang melihat, insya Allah kita minta doanya supaya ke depannya lagi kita bisa mewujudkan rumah ibadah yang ada di dekat Penrith dan Blacktown yang komunitas Indonesianya, Muslim Indonesia cukup besar. Gitu. Itu ceritanya, Pak. Oke, keren, menarik, Ustaz, menarik. Ya, silakan lanjut. Menarik ini pengalaman-pengalaman. Bagaimana awal mula terlibat ya di dalam aktivitas komunitas-komunitas Islam yang ada di Australia. Tadi sudah dijelaskan bahwa memang ketika datang ke sini ada komunitas-komunitas tersebut ya, dan itu membuat mudah untuk beradaptasi dengan situasi yang ada di Australia ya. Terus kemudian bagaimana komitmen itu bisa tumbuh untuk tetap melakukan dakwah di komunitas tersebut ya. Kan biasanya kita tahu sendiri ya, banyak godaan di Australia ini ya. Kalau betul. waktu puasa apalagi pas siang dan waktunya lebih lama itu kan juga suatu hal yang sangat menjadi tantangan tersendiri ya. Betul. Gimana itu Ustaz? Bisa diceritakan? Apa saya dulu, Pak Nur? Gantian. Nah, komitmen awal saya waktu mendakwakan ini ya, itu memang tantangannya berat. Dan saya masih ingat waktu awal-awal datang itu, kalau nggak salah waktu itu summer. Saya datang 2002 dan maghrib ya maghrib atau puasa waktu itu kalau nggak salah jatuh di bulan November atau awal-awal Desember. Jadi berarti benar-benar panjang. Maghribnya cepat ya, Ustaz ya? Selama malamnya lama. Lama. Iya, lama itu. Okay. Jadi di penghujung Ramadan itu saya masih sangat nasionalisme dan rasa keindonesiaannya masih kuat. Jadi di ujung Ramadan saya pengen mudik juga gitu ya. Jadi datang waktu itu saya kerja di restoran India, jadi tukang delivery pizza, mengumpulkan uang cukup untuk lebaran di rumah. Waktu itu dengan uang tabungan yang 8 bulan itu saya pulang menikmati Ramadan terakhir di kalau nggak salah 2-3 hari di rumah. Enak sekali karena rasa ini sudah mudik gitu. Terus kemudian juga rasa puasa yang normal gitu kan. Nggak pernah keluar negeri, saya itu kan mudik kan. Nggak pernah keluar negeri, tiba-tiba ke Australia. Begitu puasanya panjang gitu. Mulai dengan puasa yang sangat normal, ya seperti biasa, senang sekali. Dan rasa menjaga komitmen itu adalah sebuah tahanan cinta saya. Dan ini mungkin dari semua orang Muslim. Karena kita sebagai orang Muslim, sebagai Abdullah itu tertahan untuk menunjukkan rasa betapa kita menyerahkan segalanya kepada Allah. Sampai saat ini ya, kita sudah tahu bahwa meskipun orang-orang Muslim kebanyakan yang ada di Australia, yang saya lihat di lingkungan jamaah Al-Ikhlas misalnya gitu ya, dan pengajian-pengajian yang saya temui, mereka tidak pernah menyentuh barang-barang seperti alkohol, karena memang keimanan kita sudah ditanamkan dengan benar di tanah air, kecil sudah diajar agama Islam secara benar, secara baik oleh para ustadz-ustadz dan kiai-kiai waktu di Indonesia. Dan ini terbukti sekali masyarakat yang ada di Al-Ikhlas misalnya, mereka cenderung waktu muda kerja keras, dan kerinduan mereka untuk mensosialiskan dan menunjukkan keimanan mereka sekarang menggebu-gebu sekali, lebih dari pada masa muda gitu. Dan itulah yang menjadi semangat untuk tetap menegakkan. Ada perasaan balas dendam gitu ya Ustaz? Muda kita sudah mengejar-kejar dunia,
dan sekarang sudah saatnya untuk membalas, untuk meninggikan, mencari bekal akhirat. Dan itu ada, dan itulah, nah itu namanya perasaan tawanan cinta kita terhadap iman kepada Allah, kepada cinta kepada agama din Islam Gitu ini. ya. Waktu Berarti- itu usia berapa Ustaz merasakan seperti Saya itu? waktu itu usia 25 gitu ya. Nah, 25 tahun Ustaz. 25 tahun. Saya ngikuti Nabi ya. sirah Nabi menikah usia 25. Usia 25. Tapi untuk yang lain belum bisa mengikuti. Gitu. Pelan-pelan Ustaz. Paling tidak itulah ya, paling tidak secara usia lah ya. Iya. Kalau Ustaz Nur gimana? Ustaz Nur gimana Ustaz? Kalau saya memang waktu itu pertama ke sini tantangannya agak berat ya, karena dari Singapura yang notabene negara 24 jam hidup gitu kan. Kita mau keluar jam berapa aja, ada makanan, ada keramaian. Terus ke sini Agustus 2010 itu pas winter, Mas. Hari datang tanggal 9, tanggal 10 puasa. Jadi dari biasa puasa di negara panas, kemudian puasa di negara dingin. Wah, itu sangat terasa sekali, dan rupanya di sini baru tahu kalau jam 5 itu mall sudah pada tutup gitu kan. Iya. Akhirnya dengan kondisi seperti itu keluarga kaget semua, tapi ala kulihal lah, karena memang saya punya anak kecil waktu itu kan, yang saya punya 3 anak. Yang pertama 2010 waktu itu ya berarti di 97, berarti umur berapa itu kan? 13 ya. 13 tahun, jadi masih usia yang butuh TPA gitu. Alhamdulillah ketemu dengan Ashabul Kahfi. Ya, jadi di situ mengadakan TPA atau pesantren Ramadan gitu kan. Jadi situlah ketemu juga dengan komunitas Muslim yang lain gitu, keluarga Muslim. Jadi berasa ringan bisa berRamadan dengan mereka. Jadi justru yang pertama kali ketemu memang ketika saya ingat-ingat belum Iqra waktu itu. Saya Islam, kemudian Ashabul Kahfi yang di ketuanya Tengku Ustaz Khalidin itu ya. Dan ketemu komunitas Muslim Ashabul Kahfi lebih ringan Ramadan tahun pertama itu. Namun kesininya bertemu dengan komunitas Iqra Foundation. Karena apa? Ketika butuh TPA yang setiap Sabtu itu, kebetulan yang putri yang saya yang kedua itu umur 5 tahun ya. Jadi butuh TPA juga. Kebetulan Iqra itu yang punya TPA hari Sabtu. Yang waktu itu tempatnya masih nebeng di Australia Islamic Mission yang di Pansbol itu ya. Iya. Ada di situ anak 2 putra sudah di TPA situ. Ya, ketika Sabtu ketemu dengan teman-teman yang juga mengantarkan anaknya TPA. Nah, dari situ rupanya Iqra tidak hanya mempunyai TPA itu, tapi juga punya kegiatan yang setiap Ahad pagi ketemu, dan alhamdulillah waktu itu sudah beli masjid mereka yang sekarang menjadi Iqra Center di Mekot itu, namun masih berupa rumah. Tapi sudah difungsikan sebagai tempat berkumpul, tempat sholat, tempat adanya tahsin, belajar Al-Quran bawa bapak ya, kegiatan ibu-ibu, kegiatan youth. Nah, dari situlah lebih ringan lagi karena sudah lebih mengenal lebih banyak komunitas. Selain Ashabul Kahfi ada Iqra Foundation yang memang rupanya kegiatannya sangat, saya melihat itu baru kali ini ya di Australia ini, melihat ada aktivitas masyarakat yang tanpa pamrih mengadakan kegiatan-kegiatan Islami untuk menggerakkan dakwah. Nah, apalagi pada suatu saat mengadakan seminar parenting itu kan, yang mengundang beberapa tokoh dari Indonesia. Itu melihat semangat mereka bagaimana men-setup tempat, mengadakan acara kompak. Saya melihat ini masyarakat yang tidak mendapatkan gaji tapi mengadakan kegiatan begitu semangatnya, begitu hirohnya tinggi. Nah, dari situlah kemudian saya merasa ya ikut-ikutlah, namanya kerja sosial gitu, apalagi kalau pas hari libur gitu kan. Nah, dari situlah akhirnya terpengaruh, kita beraktivitas, dan alhamdulillah karena terpengaruh dengan hal-hal yang baik, akhirnya jadi ada kesibukan dalam berdakwah dengan mereka juga. Memang begitu ya modelnya Pak Nur ya. Jadi ketika orang-orang masyarakat Muslim di sini kalau bekerja secara dalam konteks sosial, mereka all out gitu ya. Apalagi untuk Islam kira-kira seperti itu. Itu yang Pak Nur suka. Makanya Pak Nur kemudian banyak terlibat di beberapa komunitas Muslim di sini ya.
Ya, alhamdulillah ya karena kita merasa keluarga kita mendapatkan manfaat dari komunitas tersebut gitu kan. Iya. Akhirnya nggak mau kita terlibat dan ya akhirnya terlibat lebih jauh menjadi pengurus kan. Ya, oke. Alhamdulillah kalau boleh saya ceritakan ya dari Iqra sudah dari 2010 itu 2015 2018 saya menjadi presiden Iqra. Kemudian 2015 sampai sekarang saya menjadi ketua majelis syuronya. Alhamdulillah. Ya, bisa mewarnai Pak Nur ya. Ya, alhamdulillah. Oke, menarik sekali ya terkait dengan bagaimana komitmen dibangun tuh ya untuk bisa berdakwah. Tentunya tanpa ada dukungan keluarga ya. Semuanya ini kan sulit untuk dilakukan ya. Nah, bagaimana pengalaman Ustadz berdua ini meyakinkan keluarga bahwa komitmen saya di dakwah ini akan memberikan dampak positif ya, bagi ya semua anggota keluarga lah ya. Maunya kan kita husnul khotimah seperti itu. Iya, kadang-kadang keluarga ini kan bisa jadi penghalang, bisa jadi penyokong dan seterusnya gitu ya. Kalau Ustadz Nur dan Ustadz Rizky kira-kira seperti apa kalau masalah itu? Iya. Iya, kalau saya kendalanya memang dari istri, pokoknya nganut gitu ya, apa yang mau keluar ya silakan gitu. Tapi dalam tingkat partisipasi istri memang masih minimum, dan anak waktu kecil sering saya seret-seret tiap Jumat malam di di TPA kayak gitu. Terus kegiatan pengajian Al-Ikhlas kemudian memang saya bawa untuk ya menjadi bagian dari komunitas ya. Dan memang ada ya di balik kesuksesan para laki-laki itu memang ada dorongan perempuan di wilayahnya gitu ya. Dan kesuksesan Ustadz Muhammad Nur terlihat bahwa istrinya dan keluarganya fully committed, mendukung penuh gitu. Dan saya pokoknya saya tetap syukur gitu ya, bagaimanapun istri saya bisa menerima kesibukan saya seperti apa adanya, Jumat seperti itu, dan sekarang kita alhamdulillah dilibatkan di TPA Ma'arif ya, istri ya monggo kerso gitu, sumber daya yang ada saya baik material dan imaterial ketika saya pakai, alhamdulillah istri ridho, istri memenuhi ya, kemudian itu semoga menjadi amal jariah keluarga kami. Padahal bukan orang Indonesia ya Ustadz ya, padahal orang Cina asli ya. Terus dan ini sebenarnya menggunakan prinsip bahwa saya pengen, meskipun saya tidak ustadz, tetapi ingin memberikan sesuatu kepada agama ini, agama din Islam, yang daripada saya menerima terus, lebih baik saya ingin menjadikan letak tangan saya di atas untuk menjadi amal jariah dan amal saya dan keluarga saya kepada agama Islam ini. Betul. Nah, saya teringat dengan sirah Nabawi, cerita Rasulullah Muhammad SAW, bahwa ketika Rasul menikah dengan Siti Khadijah itu di awal-awal Siti Khadijah kan sangat kaya. Kemudian Rasul juga memberikan mahar yang besar juga kepada Siti Khadijah. Tapi ketika di pertengahan perjalanan kenabian Rasul, justru malah Siti Khadijah pakaian saja banyak yang tambal-tambal gitu ya, tambal sulam dan sebagainya. Rasul mengatakan kepada Siti Khadijah, kepada istrinya, apakah kamu menyesal dengan menikah dengan aku karena kamu ketika sudah menjadi istriku, ketika aku sudah menjadi nabi, kita malah makin miskin bukan makin kaya. Apa kata Khadijah? Aku ikhlas semuanya. Nah, itu kan menarik itu Ustaz ya. Berarti apa yang Rasulullah alami ya walaupun belum sepenuhnya gitu ya, sudah paling tidak sudah Ustaz Yusdi diterapkan, dan itu justru malah makin menjadikan Ustaz Yusdi kaya ya, makin banyak simpanan ya. Makin banyak memberi, makin banyak simpanan kira-kira ya. Insyaallah, turun. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu yang terjadi Ustaz melanggar Rasulullah ya. Ya. Kalau Pak Nur gimana Pak Nur? Mana Pak Nur? Ustaz Nur. Alhamdulillah, syukurillah ya. Keluarga mendukung ya. Memang namanya kita
dalam hal ini mendapatkan manfaat dari komunitas yang ada, ya kan, anak-anak. Jadi karena memang tidak hanya kegiatan agama, kegiatan TPA, tapi ada kegiatan olahraga, kan. Waktu itu ada sepak bola, gitu kan. Ada jalan bareng, hiking bareng, gitu kan. Jadi bagaimana mengemas aktivitas-aktivitas komunitas yang bisa mengumpulkan masyarakat Muslim, anak-anak bersama, gitu, tidak ke jalan-jalan yang tidak jelas, sementara tetap dalam koridor-koridor yang Islami, gitu. Nah, ya alhamdulillah anak-anak senang karena berkumpul dengan usia mereka. Anak saya sendiri yang perempuan itu saya kaget karena memang ketika kelas 5 SD di sini, primary school, ya, memutuskan untuk berhijab. Jadi bukan suruhan saya itu, karena teman-teman jalan-jalannya, teman-teman Sabtu Minggunya itu berhijab. Sampai sekarang alhamdulillah. Nah, seperti itu yang kita keberkahan dari kalau kita berkumpul dengan komunitas Islam, kita beraktivitas di sana, gitu kan. Nah, jadi kalau memang dalam hal ini istri juga sangat mendukung karena sisterhood-nya juga aktif yang di IKRO itu. Kalau peran khusus lah yang Pak Nur sudah berikan kepada komunitas-komunitas Pak Nur itu apa kira-kira? Artinya sesuatu yang baru yang Pak Nur bawa dari diri Pak Nur sendiri, dari yang Pak Nur pelajari di Indonesia, yang Pak Nur bawa kemari itu apa itu? Yang Pak Nur telah berikan lah kepada komunitas-komunitas yang tadi ada ikuti itu. Kira-kira bisa diceritakan Pak Nur? Terobosan-terobosan misalkan itu. Ya, waktu itu karena memang saya ke sini dalam hal ini tidak punya background dari segi agama, gitu kan. Memang saya kecil sempatlah ibtidaiyah, gitu kan, dan kecil dari background yang memang lingkungannya Islami. Tapi ketika di sini bergabung dengan IKRO, melihat banyak sekali ustadz yang terlibat di sana. Selama 5 tahun itu banyak beraktivitas dengan kegiatan mereka. Ya itulah akhirnya diberi kepercayaan untuk menjadi presiden IKRO itu selama 2015, 2018. Keren ya, orang NU jadi presiden IKRO, ya kan? Ya, alhamdulillah ya. Karena memang dibutuhkan, ya. Maksudnya kita sebenarnya bukan ya alhamdulillah dilihat dari segi religiositas atau ilmu keagamaan mungkin tidak ada background dari sana, tapi alhamdulillah pengalaman saya di profesional yang mungkin lebih dibutuhkan untuk mengorganisir organisasi yang memang secara aktif sudah sangat aktif, tapi untuk menjadi lebih rapi, ya, lebih inovatif, dan lebih untuk berekspansi. Jadi tidak hanya di New South Wales. Alhamdulillah ketika saya menjadi presiden pada saat itu sempat berekspansi ke Perth. Jadi tidak hanya kita punya center di New South Wales, tapi kita sudah punya center juga sejak 2018 di Perth. Nah, karena kita memerlukan selain inovasi, ekspansi juga regenerasi, gitu kan. Nah, jadi dari situlah mulainya kita kalau ingin lebih bergerak ke depan, kita harus lebih berkembang. Betul. Mungkin saya melihatnya bahwa apa yang Pak Nur lakukan inovasi-inovasi tadi itu, dan juga Ustadz Yusdi, mungkin karena antum berdua mempertahankan atau menggunakan ya perintah Allah, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, itu ya. Dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, makanya Pak Nur dan Ustadz Yusdi berhasil menggiring semuanya untuk menuju yang lebih baik, gitu ya. Menarik, luar biasa. Dilanjut saja, dilanjut Ustadz. Ya. Kira-kira apa ya Ustadz pengalaman-pengalaman yang membuat miris ya terkait dengan perkembangan Islam yang ada di Australia ini sama yang mungkin tantangan ya tantangan berdakwahnya itu loh, kira-kira seperti apa kalau Ustadz Yusdi di daerah Western Sydney sana, kalau apa kan di daerah tengah-tengah sini ya, tentu berbeda ya situasinya. Kira-kira tantangannya apa Ustadz?
Pak Nur apa saya nih? Kayaknya Pak Nur dulu ya, Pak Bisa Sadiwan ya. boleh, boleh. Ya, Pak Nur Atau dulu ya. hostnya sebutin deh biar kita nggak bingung. Oh, Pak Nur. Oh, gitu. Ya kalau ya alhamdulillah ya, memang tantangan selalu ada ya, kita berpihak dari belajar dari sirah itu. Nabi berhijrah tantangannya begitu banyak. Betul. Begitu pula di sini gitu. Karena ketika saya di Indonesia itu yang saya tahu ya NU dan Muhammadiyah. Oh. Ya ketika di Singapura pun yang saya melihat masjid-masjid, karena di sana kan diseragamkan kan. Bahkan masjid itu Jumat khotbahnya sama gitu. Dan Di Singapura ya. Kan, ya dari MUIS-nya itu selalu tag-nya sama. Jadi bahkan kalau saya melihat berislamnya mereka itu lebih ke arah Syafi'iyah atau NU. Nah, ketika di Australia ini saya melihat banyak sekali rupanya. Ya, apalagi yang baru-baru gitu kan. Itu tantangan gitu kan. Tantangan. Apalagi kita mengelola sebuah masjid, sementara masjid itu harusnya menjadi umat Islam. Nah, tantangannya adalah ketika salah satu ya dari sebuah organisasi atau sebuah bukan aliran ya namanya jamaah Islam lah, yang kita tahu sendirilah kalau kita di Nahdliyin kita biasa maulid, kita biasa takbir, sementara di sebagian jamaah menganggap yang kalaupun berbeda itu dalam taraf khilafiyah gitu kan. Tapi ada sebagian jamaah yang melihat itu sebagai bid'ah. Bid'ahnya apalagi dolalah. Nah ini mereka mengelola masjid ini tantangannya sangat besar, Mas. Karena apa? Saya berusaha mengajak orang-orang Nahdliyin untuk masjid itu. Karena ada info-info dari luar yang mungkin kurang pas gitu, kalau ini masjidnya anti tahlil, anti maulid gitu kan. Jadi kadang mengajak orang yang dari Nahdliyin agak susah. Ya presidennya NU ya. Nah itu. Nah, baru tahu kali ini saya. Harus diyakinkan bahwa presidennya NU gitu. Harusnya malah rutinitas NU ada di situ kan gitu. Tapi ala kuliah waktu itu Ramadan itu yang zamannya Pak Rahmat itu. Sering itu mereka ahad pagi, karena kita ahad pagi kan sering kalau kegiatan itu makanannya gantian gitu kan. Jadi 4-5 orang bawa makanan untuk menservis ahad pagi kan. Ya alhamdulillah rame, banyak teman-teman. Cuman ada kadang slack gitu kan. Ketika alhamdulillah yang dari Nahdliyin datang, yang mengisi ada menyelipkan misalnya talhid tiba-tiba dengan topik yang sudah kita pilihkan untuk tidak mengarah ke sesuatu yang kesana, itu aja arahnya ke seperti itu. Ada arahnya ke situ. Ya. Itu kan memilih yang seperti itu kadang perlu perlu insting gitu, perlu akhirnya perlu diolah ke depannya. Awal-awalnya mungkin agak susah, tapi lama-lama alhamdulillah bisa kita lebih organisir lah ya. Apalagi kalau kita berbicara ke arah, karena kita kan tidak hanya berhubungan dengan orang jamaah Indonesia ya, kita berhubungan dengan jamaah Australia yang di sana ada orang Libanis, ada orang Mesir, orang Turki. Kita tahu sendirilah bahwa di Australia ini ada beberapa mufti juga gitu kan. Nah, tidak hanya satu mufti. Nah ini tantangan tersendiri ketika kita harus ke sini, apakah bisa terima di sana? Nah itu. Jadi kita harus melihat lebih kepada persamaan. Tidak bisa kita fokus kepada perbedaan, karena kalau kita lebih fokus ke perbedaan, kita akan susah bergerak. Betul. Nah, alhamdulillah Iqra dalam hal ini karena tantangan ke depan itu adalah pemuda regenerasi, bisa berkolaborasi dengan jamaah organisasi dari Turki, jamaah dari Lebanon, ya kita membuat kegiatan bersama-sama. Nah ini tantangan ke depan seperti itu, untuk fokus kepada lebih kebersamaan daripada perbedaan. Itu hasil dari. Mungkin bisa juga dicari satu model kegiatan yang kira-kira bisa diterima semuanya gitu Pak Nur. Misalkan peringatan Maulid Nabi itu kan sudah nasional ya Pak Nur ya. Nasional. Mungkin di Iqra satu saat diadakan peringatan Maulid Nabi, kemudian teman-teman dari NU diundang ke sana untuk ya paling tidak mimpin sholawatan kira-kira gitu. Kan itu kan sudah nasional ya Pak Nur, jadi mungkin menyinggung yang lain, orang lain nggak mungkin itu ide yang sangat bagus. Jadi kolaborasi untuk jamaah
misalnya dari Nahdliyin, Muhammadiyah, Iqra dan lain-lain Betul. mengadakan momen nasional seperti Maulid itu ide yang sangat bagus dan tentunya bisa kita fasilitasi betul. untuk mempersatukan jamaah. Iya, ya. Bagaimana? No Masih worries. Yep. menarik ya? I'll tell you later. I'm just online. I'll ring you soon. Okay. Oke, kalau Ustadz Yusdi? Saya rasa sama ya apa yang dirasakan sama Ustadz Muhammad Nur ini, dan memang kita di sini multicultural itu sangat kental sekali. Saya pengen cerita aja beberapa pemimpin agama gitu kan. Ini sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kemungkinan dua orang ini itu backgroundnya juga Lebanis gitu. Jadi saya waktu itu pernah diminta untuk yang ngurusi mayit gitu ya, ngurusi mayit. Saya waktu itu bawa Ustadz Emil dan Ustadz Rahmat, saya bawa ke Lekebal. Terus setelah itu nanti waktu di kuburannya nanti kita adakan talqin. Nah pada saat itu karena kebetulan ada Syekh Salim dan ada Syekh yang lain. Dan mayit yang dipasrahkan kepada saya itu dimakamkan di sebelahnya orang Lebanis juga. Antara dua syekh ini yang mau menalkini terhadap dua mayit itu. Ya ada adunya sedikit lah, ada padunya sedikit. Demikian juga itu orang yang sudah sangat alim gitu ya. Mereka pemimpin umat, dan kita sudah tahu kealiman beliau. Dalam hal itu ada friksi. Dan tantangan saya kalau dilihat dalam skema masyarakat Muslim Indonesia di Sydney terutama, memang kita melihat bahwa banyak sekali jamaah pengajian yang bertebaran, dan ini kadang-kadang menjadi, kalau dalam bahasa yang lain adalah tumbuhnya jamur di musim penghujan, dan menjadi sebuah seolah-olah. Jadi saya ingin menekankan seolah-olah semacam kerajaan-kerajaan kecil gitu ya. Dan ini tantangan kita semua sebagai warga Muslim Indonesia, bagaimana kita bisa bersatu padu. Masih terkotak-kotak lah Ustaz ya. Iya. Dan kemudian untuk disatukan, Pak Nur yang punya posisi sebagai Majelis Syuro, saya yang aktif di nanti, kita perlu duduk bersama. Meskipun secara ini saya sudah melihat bahwa dari Konjen misalnya sudah ada niatan untuk mengadakan kegiatan yang bareng-bareng terhadap baik itu PHBI, peringatan Hari Besar, atau acara yang bisa dihadiri dari segala penjuru pengajian-pengajian yang bertebaran di Sydney. Ini inisiatif baik dari Konjen saat ini, saya pikir. Betul. Nah, kedepannya mungkin diperlukan tokoh-tokoh yang seperti baik itu dari pemerintahan atau dari masyarakat yang bisa menyatukan kita ini. Jadi keterkotak-kotaan, waduh, bahasanya sulit sekali itu. Keterkotaan itu bisa dilepaskan dan kita bisa menyambung ukhuwah yang menyatu, sehingga paling enggak kita bisa menjadi umat yang besar. Di Blacktown itu ada masjid masyarakat Afghanistan ya. Kita tahu masyarakat Afghanistan negaranya yang lagi porak-poranda, yang mengalami perang bertahun-tahun seperti itu. Tapi masyarakat yang bersatu itu masjidnya megah sekali. Ya, kadang-kadang saya mikir, ya Allah, ini masyarakat Indonesia sebagai masyarakat Muslim terbesar di dunia, dan kita sudah lama di Australia, tetapi belum bisa memiliki sebuah rumah ibadah yang menyatukan. Ya, di sini masih terkotak-kotak ya, gitu ya. Iya, terkotak-kotak untuk bagaimana bisa melampaui kelompok seperti itu ya, itu yang masih menjadi kendala. Semoga kedepannya kita bisa menyatukan. Rasulullah bicara tantangan
Sekarang mungkin peluang apa yang mungkin bisa digali itu ya dari berbagai macam komunitas Muslim yang ada di Indonesia itu seperti apa? Kalau saya ya memang ngurusi ummah itu memang sulit sekali ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan dari setiap pemimpin pengajian atau pemimpin perkumpulan-perkumpulan itu sendiri, tetapi kadang-kadang umat memang tuntutannya seperti itu. Mereka pengen untuk tetap menjadi komunitas kecil gitu. Di pengajian misalnya Sabtu pagi ngaji sorogan dan ngaji fikih sama ngaji tauhid, saya kadang-kadang ada orang baru gitu, Pak Yusdi kok ketambahan sama orang ini gimana gitu kan. Sampai saya gitu kan. Nah, Rasulullah pernah bilang bahwa untuk yang tahu cara membina ummah itu ya memang Rasulullah sendiri. Nah, saya tidak ingin menyamakan diri saya dengan baginda Rasul, tetapi pemahaman saya gitu loh. Orang yang bisa menjinakkan onta, ya orang yang mempunyai onta itu atau yang memelihara onta itu sendiri. Nah, posisi saya ketika mengembangkan masyarakat Muslim, komunitas ngaji, komunitas TPA, yang sebagian itu pecahan atau sebagian dari anggota Al-Ikhlas misalnya, yang mereka pengen seperti itu, saya harus bisa memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kebutuhan seperti itu kadang-kadang menghambat juga sih. Nah, bagaimana kita pinter-pinter ke depannya kita menyadarkan beliau-beliau untuk mengembangkan ukhuwah ini lebih besar, dan siapapun nanti pemimpinnya untuk masyarakat Muslim Indonesia, kita song-song kebangkitan masyarakat Muslim Indonesia di Sydney dan di Australia menjadi masyarakat yang besar dan bersatu, insya Allah gitu. Halo Pak Nur. Iya, ya memang. Ya sebenarnya kita harus berpikir ke depan ya. Kalau kita bicara dakwah hanya berkisar kepada pengadaan pengajian, pengadaan TPA, kegiatan Islam, itu hanya rutinitas yang harusnya sudah bisa kita jalankan dengan baik ya, berdasarkan pengalaman beberapa tahun dari ke belakang gitu. Ke depan kalau kita belajar dari hijrah Rasulullah SAW ke Madinah itu untuk membangun peradaban gitu kan. Bahkan bukan hanya negara tapi peradaban. Islam itu ada peradaban yang tidak hanya melulu berbicara tentang keagamaan tapi juga dalam hal ini politik, ekonomi gitu kan, pemerintahan. Nah, ini tantangan memang tadi yang disebutkan oleh Ustadz Yudi. Kita itu di komunitas Indonesia di Australia, di Sydney sendiri terutama, itu banyak. Kalau dikumpulkan uangnya itu jutaan dolar, bisa membuat sekolah Islam, bisa membuat center yang sangat besar, bisa membuat service untuk funeral. Tapi bagaimana menyatukan umat untuk menyatukan dana yang ada, merencanakan hal yang seperti itu dibutuhkan sebuah leadership, ya, manajemen dan trust yang memang sangat besar. Saya kadang kepikiran ini harus saya sampaikan ke para tokoh, karena nanti kalau ditanya di akhirat berat gitu kan. Kita bicara tiap Ramadan mencari fundraising, menyumbang amal jariah, tapi duitnya masih di bank terus gitu, nggak dibangun. Nah itu kan sementara yang katakanlah di West butuh center segera gitu kan. Kita umat Islam selalu kalau ada kematian nebengnya di yang Libanis itu kan menyedihkan gitu kan. Nah, jadi untuk ke depan seperti itu, dan bicara tidak hanya masalah fasilitas keislaman tapi juga politik. Alhamdulillah Iqra sendiri selama ini sudah sangat aktif ya, bergabung dengan aliansi yang ada di sini, dan di Bank Islam sendiri kita sudah kemarin dalam pemilu terakhir membuat histori. Ada 4 member parlemen yang Muslim, bahkan salah satunya adalah ibu-ibu berhijab, ya. Ya itu dalam politik pun kita berkiprah ya, bagaimana supaya, karena bagaimanapun itu kedepannya akan mempermudah kita ketika mencari perizinan untuk membuat masjid dan lain-lain. Nah itu kalau tidak ada konsil yang beragama Islam, tetap saja ada kesulitan di sana.
Itu nanti regenerasi berpikirnya ke anak-anak kita juga yang sudah menjadi Australian untuk ke arah sana. Kalau tidak hanya menjadi member of parliament, tapi juga mungkin menjadi wali kota Sydney, Australia, New South Wales gitu kan. Wallahualam bisa ada yang ke Canberra. Mungkin nanti anaknya Mas Ustadz Yustil, Tajiliyin yang menjadi member of Senat di Canberra sana kan. Untuk ekonomi juga ini tantangan tersendiri. Kita dari pihak yang Libanis, pihak Turki, mereka sudah punya koperasi keuangan yang sangat mapan. Ada insaf, ada ijarah. Indonesia ini tantangan juga tersendiri. Kita sering bicara bahwa riba itu haram, meminjam uang dari bank konvensional haram. Tapi kita tidak memfasilitasi dengan perekonomian yang syariah. Sementara kalau kita minjam antar personal juga susah sekali gitu kan. Nah ini tantangan saya ke depan kadang pengennya seperti itu karena di sini sangat mudah asalkan legalitasnya diurus dengan benar. Bahkan ada dana superannuation namanya pensiun yang kalau kita bisa manage secara komunitas itu dananya besar sekali. Iya, sangat besar ya. Ya, usaha judi itu udah berapa ratus ribu gitu kan. Itu kalau 5 orang udah berjuta dolar bisa buat saling membantu untuk memberi rumah atau memberi mobil itu kan berputar di antara umat. Nah, hal yang seperti ini mungkin tantangan ke depan untuk lebih diberdayakan kalau memang nanti tokoh-tokohnya bisa berbicara dengan dari hati ke hati agar dana umat yang begitu banyak bisa lebih teroptimalkan. Ya, begitu saja sih. Mungkin satu lagi ya Ustadz Latif. Pertanyaan. Ya. Kita tahu bersama bahwa pemilu kemarin itu ada polarisasi ya, sangat kuat itu ya, antara 01 sama 02 itu. Itu kira-kira berpengaruh atau tidak Ustadz dengan kehidupan relasi antar umat Islam di Sydney itu sendiri? Sejauh mana efek dari politik yang ada di Indonesia itu mempengaruhi komunitas-komunitas umat Islam Indonesia di sini seperti apa? Apakah ya biasa aja lah itu, nggak ada pengaruh ataukah justru malah mengkhawatirkan seperti itu? Barangkali normal saja ya. Nur. Ya. Ini sangat menarik ini, sensitif ini. Harus hati-hati jawabnya ya. Tapi dianggap apa? Santai aja Ustaz. Santai aja Ustaz. Enggak. Itu hal-hal yang sangat lumrah ya. Alhamdulillah masyarakat Indonesia, yang di Indonesia sendiri kita melihat polarisasi itu adalah bagian dari kedewasaan berpolitik gitu kan. Saya melihat perubahan yang tajam itu menunjukkan bahwa mereka ingin peduli kepada Indonesia gitu. Terserah kepada yang 01 atau yang 2, mereka daihat mati-matian mendukung itu memang karena ingin Indonesia lebih baik ke depan. Nggak ada yang ingin Indonesia lebih anjlok gitu, lebih buruk gitu. Dan itu efeknya di sini juga. Itu kan bahkan ada pengajian yang terpecah karena 01 02 itu. Tapi karena akhirnya tidak ada lagi 01 02 kan, semua bergabung ya. Akhirnya lebur dengan sendirinya dan berjalan dengan seiring dengan itu ya bersatu kembali. Itu tapi ala kulihal itu di situ kita melihat patriotisme lah. Semangat nasionalismenya itu dibangkitkan dengan adanya 01 02. Saya melihat itu bukan perpecahan. Saya melihat itu bukan polarisasi yang negatif, tapi justru patriotisme untuk kepedulian terhadap negeri karena orang pasti akan sangat, terutama yang di sini, sangat gedeg istilahnya lah. Kenapa dengan pajak yang hampir sama? Kenapa dengan hasil kekayaan bumi yang lebih banyak, Indonesia tidak bisa maju gitu kan? Kita kalau lihat Australia itu fasilitas publik, antum lihat playground, jalan raya begitu bagus gitu kan, taman-taman nasional, welfare, Centrelink. Bahkan orang-orang yang tidur bisa dapat gaji gitu kan, keluarga punya 5 bisa hanya yang seperti itu harusnya kan konsep-konsep Islam yang harusnya diterapkan di Indonesia gitu kan. Karena begitu masifnya korupsi, begitu tidak bisa memanage negara dengan baik, akhirnya masyarakat peduli ingin presidennya yang terbaik. Nah sehingga muncullah polarisasi yang seperti itu. Tapi ala kulli hal dia di sini ada tersirat seperti itu, tapi
seiring berjalannya waktu bersatu kembali dengan indahnya kebersamaan. Indahnya kebersamaan ya. Betul. Berapi api sekali kayaknya kan. Menjadi damai Indonesiaku. Tapi yang jelas ya betul begitulah. Nah, peran-peran seperti Pak Nur yang Pak Nur lakukan itu mendinginkan suasana, kemudian menganggap bahwa perbedaan itu adalah rahmah gitu ya. Itu kan ya, senantiasa Pak Nur berikan kan kepada jamaah sehingga para jamaah kan di awal-awal saja yang 0102 sekarang sudah selesai ya baik lagi kan gitu Pak Nur ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Anggapan dari Ustaz Jusdi? Ya, saya setuju sekali dengan Ustadz Muhammad Nur itu. Memang nasionalisme dan patriotisme para masyarakat Indonesia di sini memang cukup besar. Saya pikir kalau ada kejadian politik di tingkat kemarin misalnya New Wales premiernya diganti, kemudian ada sesuatu terjadi dengan Scott Morrison, meskipun itu warga negara Australia, sudah paspornya sudah Australia, mereka tidak akan peduli sedikit pun. Tetapi ketika ada sesuatu yang terjadi di Indonesia, diberitakan di detik, tingkah laku menteri, tingkah laku para politisi di Indonesia, ini mereka akan bereaksi. 99,99% mereka akan bereaksi. Dan itu semua memang rasa kepemilikan kita terhadap negara Indonesia, kepedulian itu sangat besar. Bagaimana tidak, itu kan tanah air tumpah darah kita gitu. Nah, dari segi politik 01 sama 02 bagi saya tidak ada pengaruh karena saya tidak milih gitu secara ini kan. Sudah citizen ya. Ya karena saya sudah ganti paspor gitu. Tapi dari dan seperti yang Ustadz Latif berikan, memang kita mencoba untuk mendamaikan masyarakat ya. Dan kalau posisi kita di sebuah masyarakat dianggap sebagai ustadz, dianggap yang tahu agama, mereka itu larinya ke kita dengan curhat mereka, dan itu sebuah seni bagaimana kita mengelola orang yang pengen curhat tentang politik, dan tetapi tidak meledak menjadi perpecahan. Dan itu tidak mudah. Tetapi alhamdulillah memang apa yang terjadi di Indonesia sekarang sudah ada mereda dengan bergabungnya semua partai politik dalam kabinet. Ya kemudian balik lagi. Nanti kalau ada pemilu lagi, ada pemilu, ya biasa itu memang dinamika lah. Sebuah fenomena kehidupan ya. Bagian dari proses menuju Ustadz Jusdi bisa memberikan pemahaman kepada jamaahnya bagaimana Islam wasatiyah itu yang menghargai semuanya gitu ya. Pemahaman aswaja kita terapkan dalam konteks politik boleh berbeda, itidalnya gimana gitu. Meskipun kadang-kadang ya ia mengiyakan dulu gitu. Gitu. Kemudian kalau kita mau tawazun, kita berpendirian yang tengah-tengah gitu kan. Kalau bahasanya Menteri Agama sekarang ya Islam moderat gitu kira-kira saja ya. Islam moderat. Kalau bahasa kita orang NU, Islam yang tawasud, yang mutawasid, yang di tengah-tengah, kira-kira seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih kepada narasumber yang hebat sekali ini, pada Ustadz Muhammad Nur, kepada Ustadz Jusdi Maksum telah bersedia ya untuk memberi pencerahan terhadap warga Nahdliyin ya, terutama yang ada di Australia ya, bagaimana meneladani konsep hijrah yang ada pada diri Rasulullah, meskipun masih terus berusaha, tetapi paling tidak ada kemauan ya untuk bagaimana menjadikan Islam ini sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin. Tentunya konsep hijrah ini tidak hanya sebuah konsep yang melangit ya, tapi bagaimana untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita merujuk kepada hijrahnya Rasulullah. Rasulullah itu kembali lagi ke Makkah ya. Artinya kembali lagi ke Indonesia untuk berkontribusi lebih besar itu ya. Jadi
upaya yang ada di komunitas-komunitas Muslim Australia ini tentunya sangat positif ya, untuk bagaimana mengembangkan komunitas-komunitas Muslim yang ada di Indonesia yang tentunya perlu sekali bantuannya terkait dengan bagaimana pengembangan SDM, bagaimana pengembangan ekonomi, dan bagaimana pengembangan perilaku politik tentunya seperti itu. Tadi saya jalan-jalan dengan anak, kebetulan dekat taman rumah saya itu, alhamdulillah. Di situ ada banyak tunawisma yang seperti itu. Gerombol-gerombol, ada apa sih? Kok di sini banyak sekali datang? Kemudian 1 jam berikutnya ternyata ada komunitas gitu ya yang menyediakan makanan gratis. Oh, alah, ini yang ternyata nanti dari tadi baru tahu. Namanya community kitchen itu, Pak. Iya. Baru tahu ternyata ketika saya berbincang dengan mereka, ya mereka mengalami gangguan keuangan dan kemudian mungkin sampai mental, dan ini bagian dari komunitas untuk membantu mereka. Ya. Mungkin suatu saat kita bermimpi ya bahwa Islam ini bisa memberikan kontribusi real ya terhadap berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh umat manusia seperti itu. Mungkin itu saja dari saya sebagai host pada kali ini. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya kembalikan lagi pada Ustaz Latif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Johan yang telah memimpin dialog dengan sangat luar biasa, dan terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad Nur dan Ustaz Rizky Maksum yang telah bersedia menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Saya teringat tentang konsep Rasulullah Muhammad SAW ketika berada di Madinah. Beliau ketika datang tidak lantas langsung mengubah semua budaya, semua sistem yang ada di Madinah menjadi sebagaimana yang Rasulullah inginkan. Tetapi Rasulullah mencoba menyelami, mencoba memahami apa sih keinginan masyarakat Madinah, karakter masyarakat Madinah seperti apa, dan tetap mempertahankan karakter-karakter itu untuk digunakan. Tapi Rasulullah mensublimasi sesuatu yang baru yang lebih baik. Nah, itu mungkin yang dilakukan oleh Ustadz Yusdi, yang dilakukan oleh Ustadz Muhammad Nur, untuk berdakwah dengan sebaik-baiknya di bumi Kanguru ini, di bumi Australia ini. Kalau istilah orang NU-nya Pak Nur, Pak Nur ya, karena kita orang NU, kita gunakan istilah NU-nya itu al-muhafadzatu 'alal qadim sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kira-kira begitu. Jadi mempertahankan sesuatu yang lama yang sangat baik gitu ya, yang masih baik, dan mencari inovasi yang baru yang lebih baik. Nah, itu mungkin dari yang Pak Nur jelaskan tadi, Pak Nur sudah melakukan itu, ada inovasi-inovasi, yang lama juga masih dipertahankan, Ustaz Yusdi juga begitu, yang lama dipertahankan, dan ada inovasi-inovasi yang baru, yang lebih baik, yang bisa kita ambil bersama-sama. Mungkin ke depan, NU harus bisa berkontribusi pada komunitas-komunitas yang lain yang lebih banyak secara global di Australia ini. Mungkin dengan kita buat sebuah acara yang tidak menyinggung yang lainnya, gitu. Artinya bisa bersama-sama, mungkin BHBI atau apa, dan ya NU termasuk menjadi pengisinya di situ, karena NU kan suka ngisi-ngisi gitu ya Pak Nur ya. Mungkin nanti bisa dimasukkan di agenda. Kalau aneh boleh memberikan sedikit. Oh iya. Ini antum-antum semua yang dari Nadliyin, banyak sekali dokter-dokter itu di Australia kan, atau diisrokan ke Australia, itu harusnya berperan aktif, karena kita ilmunya kurang gitu. Kita cuma tahu medan tapi kurang ilmu. Nah, antum-antum harus mengisi. Maulid lah di Iqra adakan gitu. Saya kangen dibaan loh. Maulid kemarin saya di kampung tiap malam dibaan kan, selalu kalau cuma dikirimin videonya gitu kan, marhabanan. Ya, itu mahalul qiyam. Mari kita adakan gitu. Kita sangat welcome. Nanti kita bicara lah ya. Kita adakan terus. Karena Allah. Ilmiah, kita tahu medan tapi kurang ilmu. Insya Allah kalau kita kombinasikan lebih dahsyat. Lebih dahsyat ya. Baik, Pak Nur, untuk acara terakhir kita baca sholawat atas nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala
محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih banyak Pak Nur, Pak Yusdi atas partisipasinya pada malam hari ini. Semoga ini menjadi media dakwah bagi kita untuk masyarakat Muslim khususnya di Australia dan Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sun. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Pak Nur. Doa. Ya,